Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira Saude, NIM 19.600.053. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi psikologi pembelajaran matematika, yaitu sistem numerasi. Nah, saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tades Matematika IAIN Parepare. Nah, kita masuk materinya, yaitu sejarah perkembangan bilangan. Nah, untuk yang pertama yaitu bilangan pada masa prasejarah atau sebelum Masehi. Nah, konsep bilangan dan proses berhitung berkembang dari zaman sebelum ada sejarah. Artinya, tidak tercatat sejarah kapan dimulainya. Mungkin bisa diperdebatkan, tapi diyakini sejak zaman paling primitif pun manusia memiliki rasa terhadap apa yang dinamakan bilangan. Setidaknya untuk mengenali mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sedikit terhadap berbagai benda. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda matematika tertua, yaitu tulang Lebombo di pegunungan Lebombo di Swaziland, dan mungkin berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi. Nah, tulang ini berisi 29 torehan yang berbeda yang sengaja digoreskan pada tulang fibula babon. Terdapat bukti bahwa kaum perempuan biasa menghitung untuk mengingat siklus haid mereka. Nah, biasanya siklus haid itu 28 sampai 30 hari, atau kalau pada zaman dahulu itu disebut goresan. Nah, goresan tersebut terdapat pada tulang atau batu, diikuti dengan tanda yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu tulang Isango. Tulang Isango ditemukan di dekat batang sungai Nil, timur laut Kongo, berisi sederetan tanda lidi yang digoreskan di 3 lajur memanjang pada tulang itu. Pada tafsiran umum, bahwa tulang Isango menunjukkan peragaan terkuno yang sudah diketahui tentang barisan bilangan prima. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, bilangan pada suku bangsa Babilonia. Nah, matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, kini disebut dengan Irak. Nah, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Nah, pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Selanjutnya kemudian dia bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengajian matematika Islam. Bertentangan dengan langkahnya sumber pada matematika Mesir, penguatan Mesir matematika Babilonia diturunkan dari lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Lempengan ditulis dalam tulisan paku ketika tanah liat yang masih basah dan kemudian dibakar di dalam tunggu atau dijemur di bawah terik matahari. Beberapa di antaranya yaitu karya rumahan. Nah, selanjutnya yaitu bukti terkini matematika. Tertulis adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit metropoligi sejak tahun 3000-an sebelum Masehi. Nah, dari kira-kira 2500 sebelum Masehi ke muka, bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometrik dan soal-soal pembagian. Nah, jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini.
Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, yang meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Nah, lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan Sagemel basis 60. Disinilah diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 derajat untuk satu putaran lingkaran. Nah, di mana 60 dikali 6. Nah, juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat juga tidak seperti orang Mesir, Yunani, dan Romawi. Orang Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati. Nah, di mana angka-angka yang dituliskan di lajur lebih kiri ternyata nilainya lebih besar seperti di dalam sistem desimal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu teori bilangan pada suku bangsa India. Sulba Sutra kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi merupakan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Nah, di mana menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, dan memberikan metode konstriksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teori Pythagoras. Nah, selanjutnya itu Panini. Panini ini kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta menggunakan notasi yang sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Nah, Pigala kira-kira abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi di dalam risalah prosodinya menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorikan bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pigala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Selanjutnya yaitu pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kelompok Pythagoras mengembangkan sifat-sifat bilangan lengkap, bilangan bersekawan, bilangan prima, bilangan segitiga, bilangan bujur sangkar, bilangan segi lima, serta bilangan-bilangan segi banyak yang lain. Salah satu sifat bilangan Pythagoras yang terkenal sampai sekarang yaitu disebut triple Pythagoras. Nah, dengan berkembangnya sistem numerasi, berkembangnya pula cara atau prosedur aritmetis untuk landasan kerja, terutama untuk menjawab permasalahan umum melalui langkah-langkah tertentu yang jelasnya yang disebut dengan algoritma. Nah, awal dari algoritma dikerjakan oleh Euclid pada tahun sekitar abad 4 sebelum Masehi. Euclid mengembangkan konsep-konsep dasar geometri dan teori bilangan. Nah, kata algoritma berasal dari algoris. Pada zaman Euclid, istilah ini belum dikenal. Kata algoris bersumber dari seorang muslim dan penulis buku terkenal pada tahun 825 Masehi, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Bagian akhir dari nama al-Khwarizmi mengilhami lahirnya istilah algoris. Istilah algoris
masuk kosakata kebanyakan orang pada saat awal revolusi komputer, yaitu akhir tahun 1950. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, perkembangan bilangan ditandai oleh hasil kerja Eratosthenes yang sekarang dikenal dengan nama saringan Eratosthenes, The Cipher of Eratosthenes. Nah, dalam 6 abad berikutnya, Diopantus menerbitkan buku yang bernama Arithmetica yang membahas penyelesaian persamaan di dalam bilangan bulat dan bilangan rasional. Nah, dalam bentuk lambang atau bukan bentuk atau bangun geometris seperti yang dikembangkan oleh Euclid. Dengan kerja bentuk lambang ini, Diopantus disebut sebagai salah satu pendiri aljabar. Nah, selanjutnya yaitu kita mengenal bilangan-bilangan yang ditemukan zaman dahulu. Yang pertama yaitu bilangan cuneiform bangsa Babilonia sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Kedua, bilangan bangsa Hindu Arab kuno pada abad ke-10. Selanjutnya, bilangan bangsa Maya di Amerika pada tahun 500 sebelum Masehi. Bilangan keempat, bilangan hieroglif bangsa Mesir kuno. Selanjutnya, bilangan bangsa Yunani kuno. Nah, ini yang terakhir yaitu bilangan Romawi. Nah, sampai saat ini kita masih mengenal bilangan ini yang dari zaman sebelumnya kita tahu hingga saat ini. Nah, berikutnya yaitu yang keempat, bilangan pada masa sejarah atau Masehi. Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre de Fermat, Leonard Euler, J. L. Lagrange, A. M. Lagrange, Dirichlet, dan kawan-kawan yang sebagai seorang pangeran matematika. Gauss begitu terpesona terhadap keindahan dan kecantikan teori bilangan, dan untuk melukisnya ia menyebut teori bilangan sebagai The Queen of Mathematics. Pada masa ini, teori bilangan tidak hanya berkembang sebagai konsep, tetapi juga banyak aplikasikan dalam berbagai ilmu, pengetahuan, teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan konsep bilangan dalam metode kode baris, kriptografi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, materi kedua yaitu himpunan. Nah, sudah dinyatakan bahwa bilangan adalah ide yang lebih mendasar. Sebelum kita membilang, kita harus mengetahui objek-objek yang termasuk dan objek yang tidak termasuk. Nah, jadi untuk tujuan-tujuan matematika, kita harus menolak permintaan-permintaan seperti di atas dan menyetujui untuk membatasi perhatian kita pada kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan baik. Nah, selanjutnya, kumpulan objek yang didefinisikan dengan baik itu disebut dengan himpunan, sedangkan objek-objeknya disebut dengan elemen. Cara untuk mendefinisikan suatu himpunan adalah dengan mendaftar elemen-elemennya. Kita dapat mengumpulkan beberapa kriteria dan mengumpulkannya objek-objek yang sesuai dengan karakter tersebut. Nah, sebagai contoh yaitu himpunan nama-nama buah yang berwarna merah. Nah, pasti sudah tahu kan yang berwarna merah apa, bisa juga dengan apel. Nah, dan himpunan pohon-pohon di Pulau Inggris. Nah, tidak ada pembatasan pada jenis objek himpunan. Objek tersebut dapat berupa objek material, contohnya himpunan uang logam dalam saku saya, atau objek abstrak, contohnya seperti 7 petisi koordinal. Bahkan kita memiliki satu himpunan tanpa objek sama sekali, misalnya himpunan sapi yang bersayap. Nah, sapi yang bersayap kan tidak ada. Jadi, himpunan yang tidak mempunyai elemen disebut himpunan kosong. Nah, himpunan-himpunan tersebut merupakan himpunan bagian dari himpunan pertama. Dengan kata lain, semua himpunan tersebut merupakan himpunan-himpunan bagian dari semesta pembicara. Ketika kalian mengenali sebuah himpunan, kalian harus
Pertama dan paling utama itu mengenali semesta pembicaranya. Pentingnya ide tentang suatu himpunan dan hubungan antara ide akan berkembang sebagai jembatan antara hubungan inteligensi dalam kehidupan sehari-hari dengan pemikiran matematis. Dari satu sisi, konsep suatu himpunan merupakan pengenalan sesuatu yang kita lakukan setiap saat mengklasifikasi sesuatu yang kita temui. Akan tetapi, pertama kali secara implisit, ide tentang suatu himpunan dan ide yang didapat dari himpunan akan banyak bermanfaat dalam menjelaskan ide matematika yang dasar dan ide matematika yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu materi numerasi. Nah, numerasi yaitu bilangan adalah suatu konsep matematika yang bersifat abstrak yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran atau suatu ide yang digunakan untuk mengabstraksi banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Misalnya, tulisan atau ketikan 1 yang terlihat saat ini bukanlah bilangan 1, melainkan hanya lambang dari bilangan 1 yang tertangkap oleh indera penglihatan berkat keberadaan unsur-unsur kimia yang peka cahaya dan digunakan untuk menampilkan warna dan gambar. Numerasi berarti sekumpulan lambang atau aturan pokok untuk menulis bilangan. Nah, selanjutnya itu angka Romawi bahkan tidak memberitahukan kita secara sepintas apa jenis ukuran suatu bilangan. Meskipun X adalah satu kurangnya dari L, hal itu tidak terlihat. Tidak heran bahkan perkalian sederhana adalah suatu tugas untuk ahli matematika yang profesional, dan penghitungan itu harus diselesaikan dengan bantuan seperti calculi atau batu kerikil. Kesalahan utama sistem Romawi adalah gagal membuat penggunaan fakta bahwa jika kita menambahkan satu himpunan dari 2 dan satu himpunan dari 3, kita mendapatkan satu himpunan dari 5. Anggota dari himpunan ini adalah objek tunggal atau bahkan himpunan dari himpunan. Ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa matematika Romawi tidak pernah mengalami kemajuan adalah kekurangan mereka atas notasi aritmatika yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan. Dalam percakapan sehari-hari kita menggunakan tambah untuk banyak kegiatan mengkombinasi yang berbeda. Mungkin pendengaran kalian penjumlahan itu sudah tidak asing lagi, karena kita setiap hari atau mungkin berbelanja atau bagaimana, kita pasti menempatkan sebuah penjumlahan. Nah, pada tingkat perhitungan kita perlu mengorganisasikan notasi bilangan. Bilangan yang berada di sebelah kanan merupakan satuan, selanjutnya di sebelah kiri adalah bilangan puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, metode nilai tempat dari suatu bilangan yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, dan seterusnya. Nilai tempat ini digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Hal ini menunjukkan konsistensi yang kurang, dan letak simbol menunjukkan bilangan lebih sekaligus kurang yang tidak berhubungan satu sama lain. Nah, materi selanjutnya yaitu perkalian. Nah, ini pun kalian tidak asing lagi. Nah, perkalian, keuntungan dari notasi bilangan Hindu-Arab menjadi lebih berarti ketika bilangan tersebut dikalikan. Menjumlahkan bilangan dengan metode yang dipresentasikan berdasarkan suatu satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya, sehingga kita dapat mengalihkan bilangan yang besar dengan cara menjumlahkan satuan, kemudian membawa bilangan yang dibutuhkan pada kolom selanjutnya dari kiri ke kanan. Contohnya 586, tandanya salah, itu dikali 3. Nah, sebagian besar siswa mempelajari cara ini terlalu cepat dan didorong untuk menghilangkan prosedur yang harus dilakukan dengan segera mungkin. Teknik yang digunakan secara tepat dengan mengorbankan pemahaman matematika. Nah, selanjutnya yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini disebut
juga sifat penyebaran, contohnya 6 tambah 50 tambah 500 kali 3. Nah, itu penyederhanaannya. Tanda kurung tersebut mengidentifikasi bahwa operasi yang ada di dalamnya dilakukan terlebih dahulu. Jadi ruas kiri yang dilakukan lebih dulu adalah menghitung 6 tambah 80 tambah 500, hasilnya 568. Kemudian menghitung 568 dikali 3. Pada ruas kanan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah psikologi pendidikan. Menghitung 6 kali 3, 80 kali 3, 500 kali 3, kemudian menjumlahkan ketiga hasilnya. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan kedua metode diperoleh hasil yang sama. Sifat distribusi sangat penting karena dengan sifat ini kita menggunakan menghitung perkalian, yaitu selanjutnya materi dua sifat pada penjumlahan. Menggunakan tanda kurung sebagai kebiasaan untuk menunjukkan operasi pertama dikerjakan, bahwa hal ini tidak masalah pasangan bilangan mana yang kita jumlahkan, bahwa hasil tidak dipengaruhi perubahan urutan bilangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan asli tersebut kita terima benar. Nah, pernyataan pertama bahwa hasil sama berapapun dua bilangan yang kita asosiasikan terlebih dahulu. Pernyataan kedua bahwa hasil sama jika kita mengubah atau menukar bilangan untuk dijumlahkan. Penjumlahan pada bilangan asli adalah asosiatif dan komutatif. Selanjutnya itu perkalian dan adalah asosiatif dan komutatif. Perkalian komutatif telah kita anggap benar yang ditunjukkan dalam himpunan, bagaimanapun sifat tersebut dapat ditunjukkan sebagai non-trivial. Asumsi bahwa seperti ini yang ditampilkan ini merupakan perkalian asosiatif. Nah, secara jelas bilangan dari himpunan terakhir yang beranggota titik-titik tersebut adalah sama dengan ilustrasi sebelah kiri. Selanjutnya yaitu 5 sifat sistem bilangan asli. Nah, berdasarkan sifat bilangan asli kita mengartikan himpunan bilangan asli 1, himpunan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya bersama dengan dua operasi plus dan kali. Dalam simbol jika N, A, B, C adalah sembarang bilangan asli. Nah, dari bilangan ini tampaklah 5 penjumlahan yang bersifat komutatif, bersifat asosiatif, perkalian yang bersifat komutatif, perkalian bersifat asosiatif, perkalian distributif terhadap penjumlahan. Nah, kebanyakan dari kita mengetahui sifat-sifat tersebut tanpa memperhatikan bahwa betapa pentingnya sifat-sifat tersebut. Nah, sekian materi dari saya mengenai sistem numerik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.